Shalom. Bersyukur kita masih ada sebagaimana kita ada karena kasih Tuhan yang tetap kekal sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita belajar tentang kasih Tuhan itu. Saya memberi judul dengan kasih Bapa Surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 dan 19 bagian A saja. Nah, kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3, kita baca bersama-sama 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, kasih setia Tuhan yang seperti apakah yang dilanjutkan Tuhan hingga saat ini? Mari kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, tidak ada di tayangan. Dan saya baru ingat ayat ini tadi. Mari kita akan membacanya ayat yang ke-18 dan 19 bagian A. Firman Allah berkata bersama-sama kita baca 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, cukup sampai situ bagian A saja. Jadi Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus agar bisa memahami betapa lebar, panjang, ya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Yang katanya kasih itu kekal. Dan karena kasih itu kekal, tidak ada masa expirednya, tidak ada kadaluarsanya, tidak ada batasan waktunya, maka kasih itu tetap berlangsung hingga saat ini, hingga hari ini, sehingga kita bisa seperti ini sebagaimana adanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tentu kita tidak akan dapat bisa seperti sekarang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Allah itu adalah Allah yang mengasihi karena Dia adalah Allah kasih. Sebab itu Dia mengasihi saya, Dia mengasihi umatnya, Dia mengasihi semua kita sekalian dengan kasih yang kekal. Kasih yang bisa diberikan manusia biasanya ada waktu dan batasnya. Dan bahkan juga bersyarat. Dia bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Dia kekal, Dia tidak mengenal sikon apapun juga. Dan kasih itu tanpa syarat apapun juga. Kasih Allah adalah kasih yang tulus. Ketika Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saudara, maka kasihnya begitu amat besar sekali. Firman katakan, karena begitu besar kasih Allah, maka Dia bersedia melakukan apa saja bagi kita. Nah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi apapun sikonnya, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun juga respon kita kepadanya, maka Allah tetap mengasihi kita. Sebab memang Allah sama dengan kasih. Jati diri Allah adalah isinya kasih. Nah, cuma masalahnya banyak orang tidak mengalami kasih Bapa Surgawi ini.
banyak orang tidak mampu merasakannya dan meresponinya dengan tepat. Firman Allah juga menegaskan kepada kita, berkali saya ulangkan banyak ayat yang saya bacakan. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32 berkata, Yesus Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus yang diserahkan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Karena begitu besarnya kasih Tuhan, karena begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan, maka Tuhan mampu mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Dia bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal, yang Jumat ke depan kita akan peringati dalam Jumat Agung. Kasih itu tidak akan bisa memisahkan dengan sikon apapun yang terjadi. Kalau manusia bisa mengasihi dengan batasan-batasan, dia mengasihi bisa dengan karena ada apanya, tetapi Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya kita. Dia menerima kita apa adanya, bahkan Dia memberikan apapun yang bisa Dia berikan. Anak tunggalnya saja Dia berikan, apalagi yang lainnya, kata Tuhan. Jadi, 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, katanya, maka kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kalau Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus menjadi orang yang mengasihi. Mengasihi Allah yang nomor 1 dan mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita juga harus mewartakan, bukan cuma menerima saja, tapi membagikan, mengimpartasikan. Kebanyakan orang sekalipun dia Kristen dan mengakui dan tahu tentang kasih Allah, kasihnya itu tidak melekat di dalam dirinya dan tidak keluar di dalam dirinya. Kalau setiap orang memiliki kasih Tuhan, kasih itu akan berbicara, kasih itu akan berbuat sesuatu yang akan kita kerjakan sesuai dengan kadar kasih yang kita miliki. Dan kita bisa impartasikan kasih yang ada dalam diri kita dari kasih Allah yang kita terima di dalamnya, maka orang-orang juga bisa merasakan kasih Allah melalui saya dan melalui saudara. Dan apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada yang kita kenal, bisa merasakan kasih Allah melalui diri kita atau tidak? Bukankah banyak orang yang masih kepahitan? Bukankah banyak orang yang sakit hati? Bukankah banyak hal-hal yang lain yang buruk yang terjadi di lapangan? Adanya kebencian dan lain sebagainya. Kebencian mengalahkan kasih, tapi kasih mampu mengalahkan kebencian. Setidaknya ada 3 karya yang Tuhan sudah lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, karya keselamatan. Tuhan menebus kita dari orang yang seharusnya menerima hukuman. Tuhan ingin menanggung hukuman itu. Orang yang mengasihi pasti tidak ingin orang yang dikasihinya menderita. Kalau bisa dia ingin gantikan. Seorang orang tua terhadap anaknya, kalau anaknya sakit, aduh coba saya aja deh yang sakit, bukan? Ketimbang anaknya yang sakit. Demikian pun Allah. Kalau Allah melihat bahwa manusia harus dihukum dan binasa, maka Allah selalu berpikir bagaimana supaya apa yang memang sudah ditetapkan Tuhan ini tidak tertimpa oleh manusia, maka tidak ada jalan lain. Walau dia berusaha meyakinkan manusia melalui diutusnya para nabi-nabi agar orang-orang yang percaya kepada Allah dan mengikutinya bisa mengalami pengampunan dosa dan kemudian bisa menemui
jalan-jalan kebenaran. Zaman perjanjian lama, maka orang berdosa harus menebus dengan korban anak domba yang tak bercacat. Tapi itu semua menjadi gambaran yang akhirnya digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang kembali akan diingatkan kepada kita Jumat mendatang akan kita peringati. Karya penebusannya menjadi bukti paling dasar dari perwujudan kasih Bapa. Yang namanya kasih tanpa pengorbanan itu bohong. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Dan Allah mengasihi, maka dia buktikan. Tadi kita sudah nyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kalau Allah mengasihi kita sudah terbukti, apakah kita mengasihi Allah juga sudah terbukti? Apa bukti? Ada banyak yang kesenangan-kesenangan kita. Kita pengen ibadah dengan kita pengen masih tidur. Mungkin kita kurang tidur dan kepengen rasanya tidur lagi. Ada banyak orang yang akhirnya lebih baik memilih tidur terus ketimbang dia bangun pagi-pagi menyiapkan diri untuk ibadah dan juga melayani. Ada banyak orang yang kepengen pergi menikmati banyak hal yang lainnya ketimbang dia duduk dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau yang namanya kasih, selalu ingin dekat dengan yang dikasih. Kalau saudara mengasihi Allah, di mana Allah ada, di situ saudara akan tetap ingin berada. Begitulah orang yang mengasihi. Begitu juga Allah. Itu sebabnya Allah berfirman, supaya di mana aku ada, kamu pun juga berada. Karena Allah mengasihi, Allah selalu ingin dekat dengan kita. Persoalannya, apakah kita mau juga dekat dengan Tuhan? Karya penebusannya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa dia benar-benar mengasihi yang membuat kita tidak perlu lagi menjadi ragu. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah akan kasihnya kepada kita, sepatutnya kasih itu dibagikan, diimpartasikan, dan diceritakan kepada orang-orang lain. Karena fokus Allah adalah jiwa. Fokus Allah adalah saya, saudara, dan orang-orang lainnya. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Dan karena Allah tidak ingin seorang pun binasa, dia berani berkorban bagi kita. Dengan kita menerima penebusan, kita diselamatkan, kita diharapkan tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan juga berbagi untuk orang lain. Agar orang lain juga bisa diselamatkan. Kalau orang lain diajak, maka saya kira bangku-bangku yang tersedia tidak cukup. Karena sebenarnya di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mungkin hidupnya seperti biasa-biasa tidak bermasalah. Padahal hatinya begitu haus akan kasih Tuhan. Banyak orang yang kehilangan kasih seorang bapa. Dalam kehidupan keluarga, peran bapa itu amat penting sekali. Sejarah membuktikan bahwa keluarga-keluarga yang mengalami persoalan bapa dalam rumah tangganya, maka keluarga itu menjadi broken home, berantakan. Anak-anak menjadi liar, banyak menjadi penjahat. Itu sudah terbukti dalam sejarah manusia. Peran bapak bukan peran seorang ibu. Peran bapak amat penting dalam Alkitab juga ditegaskan. Bapak sebagai jangkar sebuah kekuatan agar perahu tidak goyah ke kiri dan ke kanan ketika badai itu menerpa. Bapak adalah sebuah figur yang dilihat oleh semua untuk bisa diikuti. Tetapi figur seorang bapak ketika tidak ada, maka rumah tangga keluarga menjadi berantakan. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah tampil sebagai seorang bapa. Ada yang dikatakan anak yang terhilang. Anak yang terhilang udah bikin masalah, bikin susah, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kasih bapa, dia tetap bisa menerima apapun juga kondisi yang ada. Seorang anak yang sulung
dia ini nggak bisa memahami kasih Bapa. Dia nggak ngalamin walau tinggal satu rumah. Karena itu dia nggak mampu bisa membuat kalau Bapak itu mengasihi juga orang yang sudah jahat sama dia. Bapak, aku sudah baik sama Bapak selama ini dan sebagainya. Aku gak pernah diperlakukan Bapak sedemikian rupa. Tapi ini anak yang bungsu, yang udah brengsek, udah habiskan harta Bapak, udah bikin malu dan lain sebagainya. Kok Bapak perlakukan begitu beda, istimewa. Tidak kepada aku sendiri gak pernah ngalaminnya. Nah, engkau ada bersama aku. Engkau adalah bagian seperti aku. Dia tidak menjadi bagian seperti bapaknya masalahnya. Ada banyak kita ini enggak seperti bagiannya Allah. Kalau kita seperti bagiannya Allah, kita ini kawannya Allah, kawan sekerjanya Allah, maka di luar daripada diri kita, memang itu seperti Allah juga, objek yang jadi sasaran Tuhan untuk diberikan kasih. Dalam praktek hidup ini seringkali enggak begitu. Ada banyak batasan-batasan. Wah, aku harusnya dapat lebih dong, diperlakukan lebih dong, dan sebagainya. Itu adalah karakter anak sulung yang kepengen dapat lebih. Padahal Tuhan katakan yang aku punya adalah punyamu. Kamu gak menikmati ketika itu masalahnya. Kamu gak bisa merasakan kasih Bapa. Nah, saya dan saudara punya Allah. Allah yang kita sebut dekat banget dengan diri kita sebagai seorang Bapa. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan. Kenapa Tuhan minta Abraham menyerahkan anaknya? Kenapa? Kenapa Allah tidak meminta yang lain? Kenapa Allah yang berjanji untuk memberikan anaknya dan melalui anaknya dan keturunan anak-anaknya, maka seluruh bangsa ini akan diberkati. Tapi ketika Allah berikan anak perjanjian itu, kenapa Allah minta untuk dipersembahkan lagi? Kenapa? Tidakkah kita memahami ternyata dalam hidup kita ada proses pembelajaran yang manusia seringkali gagal untuk belajar, mengerti dan berempati dengan perasaannya Tuhan. Tidak mampu mengikuti bagaimana Allah berpikir. Waktu Abraham disuruh korbankan Ishak bukan Ismail, yang adalah anak perjanjian yang dijanjikan. Anak tunggal satu-satunya dalam konteks anak perjanjian. Maka bukanlah hal mudah untuk menyerahkannya. Tadi anak sakit aja kita susah, betul ya? Sakit susah. Kalau anak sakit mungkin kita memilih lebih baik menghilangkan kita punya kesenangan demi ngurus anak yang sakit. Udahlah, lebih baik saya nggak pergi, lebih baik saya nggak jalan-jalan, lebih baik saya nggak ini. Karena saya perlu untuk menginvestasikan waktu saat itu untuk mengurus anak. Karena kasih. Nah, masih ada anaknya. Kalau anaknya sudah harus dikorbankan, itu lebih lagi. Dikorbankan karena tidak tahu akhirnya dia tiba-tiba sakit dan mati, masih lebih baik. Tapi kalau harus dikorbankan karena diminta dengan jelas dan harusnya kemudian dia mati, dan dalam perjalanan adalah perjalanan menuju kematian anaknya, itu bukan perkara yang gampang seperti kita membaca dalam kisah tentang Abraham, Kejadian pasal 22, tentang pengorbanan Ishak anaknya itu. Kemudian kalau kayak dulu ya, dulu, sekarang sih enggak. Dulu kalau kita hamba Tuhannya dari luar, dulu memang banyak hamba Tuhan dari luar, hampir setiap minggu. Jadi kalau dia telat kagak datang-datang,
ada kode ya, dibilang ya. Lanjut terus pujian. Memperlambat. Kenapa? Sambil menunggu. Kenapa? Karena nggak siap yang gantiin. Nggak ada yang siap menggantikan. Kalau seandainya ada yang siap menggantikan, lanjut bro. Nggak datang, gue maju. Betul nggak? Karena nggak siap, jadi mengandalkan. Nah begitulah orang yang mengandalkan. Loh kalau si Abraham mengandalkan itu anaknya Yakub, yang paling sulit saya kira sebagai seorang tua, saya berempati. Ketika anaknya berkata, Bapak, kayu semuanya sudah ada, mana korbannya? Gua bohong, salah. Gua jujur, nggak tega ngomongnya. Itu paling berat. Tapi jauh lebih berat lagi, ternyata ini nggak juga datang pengganti. Tapi hebatnya Abraham memang orang percaya, disebut Bapak orang percaya. Tuhan akan menyediakan korbannya. Itu sudah perkataan profetik, perkataan iman yang keluar dari dasar hati karena percaya kepada Allah. Banyak orang perlu melihat baru percaya. Banyak orang seringkali terhalang untuk percaya karena logika. Yang dominan menguasai dan mengalami itu lebih banyak daripada memperkatakan perkataan iman yang akan kelak terjadi. Tapi kemudian kita lihat bahwa ternyata semua berjalan biasa saja. Allah tetap juga tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan pengganti. Sampai akhirnya harus ngaku juga nih Abraham. Nah, maaf ya, tadi kamu nanya begini, Papa bilang begitu. Jujur nih, Tuhan minta Papa untuk korbankan kamu nak. Seorang anak yang baik, terbentuk dari figur seorang Bapa yang baik. Dia tidak berontak. Makanya sekali lagi peran seorang Bapa penting. Kehadiran seorang Bapa itu penting sekali. Anak ini bilang, Pak, kalau Tuhan yang suruh, jalankan. Aku bersedia. Support anak terhadap bapaknya ini jarang zaman sekarang. Zaman sekarang jarang. Jarang sekali. Tapi ini anak kalau nggak support bapaknya, itu lebih berat buat bapaknya. Tapi anak ini mensupport. Pak, kalau Tuhan yang sudah suruh Papa kerjakan. Aku nggak masalah. Dia rela diikat, tidak berontak. Tidak berkata, Papa, tega, bener Pak, kejam banget Papa. Nggak begitu. Kalau itu bikin papanya ragu-ragu. Dia nggak tunda lagi, ngulur waktu 1, 2, 3 sampai 100 hitungnya. Enggak. Dia tetap. Dan Allah yang menyelidiki hati dan pikiran manusia, Dia tahu siapa kita. Itu sebabnya saya baca Kejadian 22 itu, kalau tidak saya 18 atau apa, itu Tuhan berkata, cukup Abraham, cukup. Sampai Abraham sudah mau bunuh anaknya, cukup Abraham. Sekarang aku tahu, engkau tidak segan-segan. Dia ngalamin kasih Allah yang begitu besar dan dia juga seperti Allah yang mengasihi. Dia tidak segan-segan. Terus kalau begitu, Abraham tengok cono. Abraham nengok.
ada domba. Ambillah dan korbankan buat aku. Dikorbankan. Sebagai pengganti. Kalau Abraham boleh bilang nih akrab sama Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan. Kalau bercanda jangan kelewatan lah. Ya dong, jantungan gue begini. Tapi kalau disaut lagi sama Tuhan, Bram, bukankah engkau merasa betapa berat, sedih, korbankan anak tunggalmu? Ya, tentu Tuhan. Begitu juga aku. Tuhan betapa berat, betapa sedih kalau dia harus korbankan namanya anak tunggalnya, Yesus Kristus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Akhirnya dikorbankan bukan dengan perasaan tega. Bukan dengan perasaan yang gampang. Seperti manusia bisa merasakan betapa beratnya hal itu. Dia imam besar agung yang dapat merasakan manusia punya perasaan. Tuhan juga lebih lagi. Manusia bisa punya perasaan karena dia seperti Allah. Yang pasti juga punya perasaan. Dan perasaan Allah begitu berat sebenarnya. Tapi demi kasih lebih besar dari cuma perasaan di dalam kepentingan dirinya. The power, kekuatan kasih Tuhan. Ketika orang mengasihi, dia akan berani all out kerjakan. Dan kalau aku tidak menyayangkan anakku sendiri, dengan kata lain, yang lain itu cemen. Yang lain itu hal yang kecil. Kalau engkau butuh yang lainnya, pasti dengan mudah aku akan berikan. Wong anakku sendiri sudah aku berikan sebagai bukti. Apalagi yang lain. Itu mah gampang. Minta kau sembuh. Aku bisa. Tapi jangan sampai Allah tahu proses hidup manusia. Allah ngerti apakah kita nanti dengan mudah menerima semua ini dan melupakannya, ataukah itu akan menjadi sebuah hal yang sangat mendalam, kesan yang membuat kita nggak akan terlupakan dengan Allah. Panggilan saya menjadi kembali Kristen dan seumur hidup, waktu saya kembali ke gereja ini, bukan ke gereja lain. Setelah saya terhilang, itu adalah momentum balik hidup saya yang tak terlupakan ketika saya mendapat mimpi itu yang buat saya ke gereja ini. Berbagai peristiwa di gereja ini menggoncangkan dan membuat saya beberapa kali kepengen keluar dari gereja ini. Bahkan sempat udah kepengen keluar, orang-orang datang ke rumah minta saya jangan keluar. Jadi kalau ada orang-orang yang keluar, saya lihat. Aku sudah ngalamin kayak gitu. Tapi aku gak jadi keluar. Kenapa saya ingat sama Tuhan? Aku sudah minta waktu, Tuhan kasih saya kesempatan. Dan aku buktikan. Tuhan kasih banyak kesempatan buat saya dan saudara. Kesempatan yang Tuhan beri, buktikanlah bahwa kita komit sama Tuhan. Dia tidak menyayangkan anak. Yang kedua, karya Allah buat kita adalah karya pemelihara. Matius 6 ayat 33. Sebagai bukti kasihnya, Allah bukan hanya menebus, tetapi Allah juga berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Tadi kalau dia tidak nyayangkan anaknya, untuk kehidupan keselamatan kita dia tebus, untuk kedepannya kekekalan. Maka untuk kehidupan di masa sekarang pun Allah tetap akan pelihara.
sampai akhirnya kita mampu bisa sampai ke tempat tujuan keselamatan yang Tuhan inginkan. Yang Allah ingin adalah bangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mempercayai Allah itu akan membuat kita tidak pernah merasa takut khawatir akan hidup ini. Sekalipun banyak penderitaan, kesulitan, tantangan, hal yang gak menyenangkan terjadi menjadi warna hidup ini. Tapi iman percaya kita sama Tuhan tak tergoncangkan. Kasih Allah yang begitu besar yang pernah saya rasakan tidak akan pernah membuat saya tergoncangkan. Saya anak perjanjian yang harusnya gak selamat karena harus diserahkan ke setan. Saya anak yang diperjanjikan. Yang kelahirannya juga pernah dikatakan tetangga dia sudah tahu karena dinubuatkan akan lahir seorang anak laki-laki dengan tanda kuping di belakang bolong. Saya minta orang lihat bolong bener enggak? Ada bolong di belakang ini. Dan beberapa kali orang tua saya akhirnya selama hidup saya pernah ngalamin gangguan jiwa karena dia tidak serahkan sesuai perjanjian. Dan hidup saya selama masa kecil diuber-uber setan dengan mimpi yang amat buruk. Sempat beberapa kali dibawa ke Tepekong untuk diserahkan. Saya sempat mengalami pergaulan buruk, tanda petik, bergaul dengan yang lain sehingga saya antipati dengan yang namanya Cina. Jadi ketika dileskan koi saya tolak. Nyesel seumur hidup sampai sekarang. Dan saya lihat orang-orang yang kayak gini gak makan babi. Dulu tiap hari saya makan babi. Jadi saya gak makan babi itu bukan cuma karena cici saya yang nomor 3 berkata sama adik-adiknya kita sepakat ya. Gak makan babi lagi. Oke, setuju. Kedoktrinlah kita semua. Saya cici saya yang di atas karena ada cici lagi yang nomor 4. Adik saya juga yang kecil bontot. Kita sepakat bersama-sama untuk tidak makan babi. Jadi tiap hari makan babi. Saya ikut yang muslim. Akhirnya saya diajak ke Takwa sholat. Kita tarawih. Pendidikan di Muhammadiyah, belajar ngaji. Tapi kalau saya ditangkap jadi kayak begini. Gak mimpi saya kepengen jadi pendeta. Gak pernah cita-cita itu. Tapi akhirnya hidup saya sampai sekarang harus saya jalani dengan kayak begini. Dalam hati saya bilang kalau bukan karena saya pendeta saya mungkin jahat nih ya. Cuma karena pendeta ini membuat saya batasannya. Tuhan tangkap saya. Dulu saya anak yang dimanja. Sama adik saya pernah juga sampai pakai gunting. Gua bunuh lu. Karena kita rebutan makanan. Karakter saya jahat karena saya anak manja. Suka banting barang. Saya dimanjakan luar biasa. Saya dapat porsi lebih daripada yang lain. Mungkin kita terbentuk dengan banyak situasi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, Allah menjanjikan sebuah pemeliharaan yang cukup baik. Dia pelihara tanpa kita sadari. Dia pelihara saya. Saya dibesarkan di keluarga yang miskin kok. Sejak SD, saya sudah di ultimatum. Nggak naik kelas sekali, berhenti. Karena kami nggak punya uang. Cici saya yang membiayai. Dulu, saya kalau disuruh sekolah males. Saya belaga tidur terus. Bangun, gak mau. Tapi sejak ultimatum saya lakukan.
Dulu saya dilesin. Ngeles lama banget. Tiap hari disetrap. Kadang-kadang diajarin tetangga. Kita bolos yuk. Habis itu disetrap lagi, berdiri, jewer kuping, tangan, dipukul ya. Kan? Angkring begini, kaki. Itu gitu. Dipaksa tulis indah. Maka tulisannya bagus. Diproses dulu tuh. Sebelum saya sekolah. Saya les begitu. Karena kita dulu belum disekolahin. Tulis indah. Akhirnya cici saya suruh saya sekolah. Sekolah yang terdekat waktu itu ternyata dekat situ kan. Muhammadiyah. Bukan Pasikin. Dulu masih ada kandang sapi. Jadi tiap hari kita hirup udara yang segar itu kan. Nggak minum susunya tapi kita minum baunya. Gitu. Ya, udah ya. Bermain dengan sapi kalau lagi istirahat. Ya. Itu yang saya alami. Tapi puji Tuhan, kelas 1 saya kagak ngerti naik ini kok begini. Tetangga saya bilang, ikut gue yuk kelas 2. Ya udah gue pindah juga kelas 2. Ya kan? Besokannya dicari guru. Tuh si itu kemana tuh? Dulu namanya Ming Leong gitu kan. Kemana sih Ming Leong? Wah Ming Leong itu. Bu naik kelas 2 bu katanya bu. Hah kelas 2? Begitu. Kelas 2 sorry maaf. Cemen buat saya kelas 2. Gampang banget pelajarannya. Jadi saya bagian tukang nyontekin orang. Lu nyontek cepet. Nyontek cepet. Kita deal sama tetangga orang tuanya juga. Kasih tahu tolongin anak saya. Supaya dia dibantu. Oke. Jadi kontrak setiap hari saya terima duit cepet tuh. Dari dia uang jajan nih. Sampai dia naik. Ada lagi anak yang punya kerja di Garuda. Penerbangan. Gue gak kasih lu duit. Tapi gue kasih sendok, garpu, lain-lain. Begitu kan. Dulu kan dapet tuh banyaknya namanya anak orang-orang yang Garuda. Ya saya terima tuh. Saya kumpulin duit buat beli buku, buat beli sepatu. Hidup sekolah dari biaya sendiri. Sekarang mah anak dimanjain enak, ngeles sana sini. Duitnya gampang. Waduh luar biasa. Ya kan? Belajar kagak ngerti, anak sekarang apa? Yang sibuk orang tua, yang sekolah anak orang tuanya. Ya kan? Coba yang sekolah orang tuanya kok. Ya kan? Anaknya diajarin gini-gini. Ya ini gini-gini. Kalau ada PR segala macam yang sibuk orang tuanya, bukan anaknya. Kalau dulu enggak, saya mandiri. Dikerjain semuanya. Tapi bentuk saya jadi pribadi yang tangguh. Ngalamin situasi sulit kayak gitu sampai pernah jualan es lilin. Es mambo muter untuk cari duit. Saya ngalamin semuanya. Biaya sekolah. Puji Tuhan saya naik terus bahkan juara. Ketika saya dipanggil Tuhan, kenal Tuhan. Prioritas Tuhan tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Dalam waktu 1 bulan saya disuruh WL. Ujian setelah saya balik gereja ini. Saya terima. Dalam waktu 2 bulan saya ditunjuk jadi ketua kelas remaja. Saya terima. Saudara yang mengasihi Tuhan. Pasang badan. Mau dibentuk Tuhan, pasang badan. Izinkan Tuhan berkarya karena dia punya rencana. Kalau saudara ngikutin maunya saudara. Dan berlainan dengan rencana Tuhan. Mungkin kita makin jauh. Tapi biar pemeliharaannya menuntun kita. Bukan cuma kita mau terima yang enak. Tuhan, ini. Pemeliharaan itu termasuk dia menjaga kita. Yang namanya pelihara, dia jaga, dia lindungi supaya rencana blueprint Allah dalam hidup kita dari sejak awal Allah mengizinkan kita lahir sampai kepada akhir tujuan hidup kita bisa tercapai. Anak-anak muda harusnya punya mental. Nih saya bagi kayak gini supaya kita juga sama. Kita nggak tahu next kita nanti akhirnya akan jadi kayak apa. Tapi nggak akan pernah salah kalau ikut Tuhan. Ikutin aja.
Ikuti proses itu membuat pendewasaan. Proses itu kalau kita sama kerjasama dengan Tuhan dan coba belajar mengerti, pemeliharaan Allah ini akan berlaku dalam banyak hal yang lain. Jangan dominan pakai kepala, tapi koneksi dengan Tuhan. Tuhan maunya apa? Dan kemudian Allah sebagai Bapa, Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab kok. Pribadi orang yang percaya sama Tuhan harusnya juga memiliki karakter seperti ini. Seperti Bapa, karakter bertanggung jawab. Allah berkuasa dan mampu. Jadi jangan pernah batasi. Tuhan di atas segalanya. Dia juga punya kemauan untuk menolong kita. Jadi tergantung kerjasama kita sama Tuhan. Kalau kita bersambut kerjasama dengan Tuhan, maka pasti apa yang menjadi rencana Tuhan akan lebih mulus terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita ini tidak perlu khawatir, melainkan percaya penuh kepada Tuhan. Poin yang terakhir adalah karya masa depan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kita sudah tahu ayat ini. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu ayatnya. Ayat ini saya rekam dan hasilnya saya dapatkan sejak masa muda tadi itu. Semua ayat Alkitab itu saya dapatkan di masa muda. Saudara, tiap hari saudara ada gebadah. Gemar baca dengar Alkitab. Ikuti tuntunan ini. Buat orang tua yang paling sulit adalah baca. Tapi dengan gebadah, saudara bisa dengar dari apa yang dibacakan. Itu bantu buat yang mengalami masalah mata. Jadi rekam, anak-anak muda terutama. Karena firman itu akan tertanam. Nah, seorang bapak yang baik akan memikirkan dan merancangkan masa depan bagi anak. Bapak itu berfungsi seperti apa ya? Mata. Dia punya visi ke depan. Saya ketika beri nama anak Adi dan Leo, waktu dia lahir, saya sebagai bapak punya visi buat anak. Visi saya buat Adi, ini anak strong, kuat. Itu sebabnya saya kasih dia nama Adi Wirya, anak kuat. Dengan inspirasi adik kuasa Amerika dan Uni Soviet pada waktu lalu. Pertumbuhan anak ini benar kuat. Seperti Rafael yang sekarang dengan tangan paha yang berlipat tanpa gizi. Yang kurang menurut dokter. Tapi visi saya sama Leo berbeda. Saya kasih dia nama dengan visi anak terkenal. Leonardo da Vinci. Itu inspirasinya. Ini Leo. Dia kasih nama Yohanes yang paling dikasih dekat sama Tuhan di hati Tuhan. Saya punya visi dia adalah anak yang dekat dengan aku. Setiap kita punya masa depan di depan Tuhan. Dia punya visi buat hidup kita. Dia bukan cuma pelihara kita untuk jalanin hidup tanpa kemudian bawa kemana nih arahnya. Dia tahu bawa kita kemana. Dia tahu individu pribadi. Saudara akan dibawa ke sini. Yuk, yakin sama Tuhan, sediakan. Tuhan akan sediakan hari-hari kemenangan. Dan kalau kita ngikutin rancangan Tuhan yang indah,
Memang prosesnya nggak mudah. Makin sulit ya, makin sulit. Itu dibuat makin mulus. Kenapa kadang-kadang makin sulit, kadang-kadang faktornya berontak. Kalau orang, apa itu yang suka gesek tanah liat itu apa ya? Penjunan ya? Bukan ya? Apa? Ya kayak gitulah. Begitu kan? Kalau dia bahannya ada kerikil-kerikil kan bikin susah kan? Gitu loh. Lama-lama kalau dia keras-keras kayak gitu, udahlah gue bikin yang kurang mulia begitu kan. Maka di Alkitab kan ada ditulis, untuk tujuan yang satu mulia, yang satu kurang mulia. Gitu. Jadi tergantung nih bahannya nih, kita ini mau diproses. Ketika diproses itulah yang gak mudah, disitulah pujian buat kita untuk percaya sama Tuhan gak. Dan jangan pakai, ini otak diciptakan, bukan orang yang bisa melampaui Tuhan. Kita ini ciptaan gak bisa lebih dari penciptanya. Jadi jangan sok pinter, jangan sok ngatur Tuhan, jangan sok batasin Tuhan. Tugas kita percaya. Dan pujian berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Ya. Tuhan pasti turun tangan untuk berkati hidup kita. Amin. Yuk, yang percaya mari kita bangkit diri.